Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh, kita ketemu lagi nih. Kemarin kan udah ketemu di bab 2. Sekarang kita bertemu lagi di bab 2. Kita mau melanjutkan pembelajaran bab 2 yang kemarin. Kemarin kita udah belajar tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu tentang konsep dasar akuntansi. Dan kemarin kita udah menemukan rumus dari persamaan dasar akuntansi. Apa ayo rumusnya masih inget nggak? Rumusnya itu harta sama dengan utang plus modal. Kalau bahasa akuntansinya sih aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Liabilitas itu utang dan ekuitas itu modal, serta aset itu adalah harta. Nah, sekarang kita mau belajar caranya menganalisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Tujuannya biar apa sih? Tujuannya biar kalian itu bisa dan tahu gimana caranya menganalisis transaksi yang dilakukan oleh kalian atau perusahaan. Dan kalian juga bisa mencatat transaksi-transaksi yang udah kalian analisis. Yuk kita langsung aja lanjut ke slide yang berikutnya. Persamaan dasar akuntansi ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa ekonomi dalam akuntansi yang disebut transaksi. Nah, apa itu transaksi? Ada yang tahu transaksi itu apa? Transaksi itu adalah persetujuan jual beli antara dua belah pihak. Itu kalau dalam jual beli ya. Contohnya misalkan transaksi penjualan batu bara atau transaksi peminjaman atau sewa gedung. Nah, kalau dalam bahasa ekonomi atau bahasa akuntansi, transaksi ini adalah aktivitas yang menimbulkan perubahan posisi harta keuangan perusahaan, misalkan menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya lainnya. Itu dinamakan transaksi. Lalu apa aja sih pengaruh yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi untuk persamaan dasar akuntansi? Nah, untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan, kalian harus melakukan analisis. Kita langsung aja ke contohnya. Yang pertama itu adalah investasi pemilik. Di sini tertuliskan pada tanggal 1 November 2001, Ibu Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal salon Amanda. Lalu akun apa aja yang dipengaruhi? Itu akun aktiva dan pasiva. Aktiva yang dipengaruhi itu adalah kas bertambah sebesar 25 juta. Dan pasiva itu yang dipengaruhi adalah modal bertambah sebesar 25 juta. Coba di sini. Ibu Amanda itu menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal. Jadi, Ibu Amanda itu ngasih uangnya ke usahanya untuk modal awal. Jadi, di sini kan kasnya pasti bertambah. Kasnya Ibu Amanda itu bertambah maksudnya di salon Amandanya ya, itu bertambah. Nah, kas bertambah itu diikuti oleh modal yang bertambah di sini. Di sini dituliskan tanggal 1 November kan, pada tanggal 1 November. Kemudian, apa aja yang dipengaruhi? Di bagian aktiva, itu kas bertambah sebesar 25 juta. 25 juta. Lalu pasifanya juga dipengaruhi modal bertambah sebesar 25 juta. 25. Nah, antara aktiva sama pasiva itu harus sama, harus seimbang. Coba kita lihat aktivanya berapa? 25 juta. Pasifanya berapa? 25 juta. Jadi, kalau Ibu Amanda ini menyetor modal awal atau menyetorkan uangnya sebagai modal awal, itu akun yang dipengaruhi adalah kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah. Di sini ditulis keterangan modal awal. Sampai sini
Paham? Kita lanjut. Kemudian, pembelian peralatan. Pembelian peralatan pada tanggal 2 November 2001, Ibu Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai. Di sini ada kata tunai sebesar 5 juta. Berarti, oh ya teman-teman, membeli peralatan itu yang dimaksud peralatan adalah barang-barang yang habis pakai. Jadi, contohnya itu kalau salon ya sampo, ya sabun gitu. Itu namanya peralatan. Nah, di sini Ibu Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta. Akun apa aja yang dipengaruhi? Di Aktiva, kasnya berkurang sebesar 5 juta. Dan di Pasiva, itu peralatannya bertambah sebesar 5 juta. Nah, kenapa berkurang? Karena Ibu Amanda ini beli tumbas alat buat salonnya. Jadi uang di kasnya itu berkurang karena uangnya ini buat beli peralatan untuk salon. Nah, selain itu, karena ini peralatannya udah dibeli, di akun peralatan sini itu bertambah, uangnya bertambah. Jadi dalam bentuk alat, dalam bentuk barang. Tapi kasnya berkurang. Yuk kita tulis di sini pada tanggal 2. Nah, kalau mau menulis itu di sini udah ada transaksi awalnya dulu. Transaksi awal tadi apa? Modal awal. Nah, di bawahnya itu ditulis transaksi berikutnya, yaitu pembelian peralatan. Apa aja yang dipengaruhi dari pembelian peralatan? Yang pertama adalah kasnya berkurang. Kalau tanda kurung gini, tandanya adalah kasnya berkurang atau pengurangan, uangnya itu berkurang. 5 juta. Nah, ini tandanya men atau kasnya atau berkurang uangnya. Sama apa yang dipengaruhi? Peralatan. Di sini peralatannya bertambah sebesar 5 juta. Kemudian di sini tulislah saldo akhir. Saldo akhir itu apa? Saldo akhir itu ada jumlah dari beberapa akun yang telah ditambahkan. Misalkan kas, saldo awalnya itu 25 juta dari modal awal. Kemudian transaksi yang kedua itu berkurang kasnya. Jadi di sini 25 dikurangi 5, selisihnya yaitu 20 juta. Di sini ada nggak? Nggak ada, berarti dikosongin. Perlengkapan ada transaksi nggak? Nggak ada, berarti dikosongin. Peralatan ada transaksi? Ada. Tulis 5 juta. Di sini hanya tertuliskan 5 juta saja. Kemudian utang ada transaksi? Tidak. Modal ada? Ada di modal awal. Di sini berarti juga dituliskan 25 juta. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Tadi pembelian peralatan secara tunai. Sekarang pembelian perlengkapan secara kredit. Kredit itu apa sih? Utang. Jadi di sini salon Amanda itu membeli perlengkapan secara kredit atau beli perlengkapannya tuh utang. Yuk kita baca. Pada tanggal 5 November 2001, Ibu Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit. Nih, utang. Utang buat beli perlengkapan salon sebesar 2.500.000. Lalu akun apa aja yang dipengaruhi? Yang pertama adalah Aktiva. Aktiva apa yang dipengaruhi? Perlengkapan bertambah. Ini typo ya. Perlengkapannya itu bertambah. Apakah kasnya juga bertambah? Enggak, karena di sini kredit. Lalu apa yang bertambah? Utangnya, yaitu di bagian Pasiva. Jadi kan di sini pembelian perlengkapan secara kredit. Jadi kan utang buat beli perlengkapan kan. Jadi perlengkapannya itu bertambah di sini. Ini adalah perlengkapan barang. Jadi di sini itu yang bertambah adalah barangnya. Yaitu hartanya buat
perusahaan Ibu Amanda itu bertambah. Tapi utangnya juga bertambah karena Ibu Amanda itu belinya secara kredit. Yuk kita tulis di sini. Di sini udah ada saldo awal. Saldo awal itu adalah saldo akhirnya dari pembelian peralatan. Di sini kan tertuliskan saldo akhir. Nah, di transaksi sini Ibu buat saldo awal. Yuk di sini tulis pada tanggal 5 November, berarti ini tulis tanggal 5. Kasnya berpengaruh tidak? Tidak, kita lewatin. Perlengkapan piutang usaha berpengaruh? Enggak, kita lewatin. Perlengkapan berpengaruh, perlengkapannya menjadi bertambah sebesar 2.500.000. Kemudian peralatan bertambah? Enggak, apalagi yang dipengaruhi utang. Utangnya bertambah sebesar 2.500.000. Di sini Ibu Amanda salonnya mempunyai hutang sebesar 2.500.000. Kemudian ditulis lagi saldo akhir. Saldo akhirnya ditulis, kasnya ada nggak? Ada. Yuk tulis 20 juta. Tuh kita nulis uang banyak-banyak tapi bukan uangnya kita ya. Perlengkapan tulis lagi, ada nih saldonya 2.500.000. Peralatan ada, tulis lagi 5 juta. Kemudian utang ada nggak? Ada, tulis 2.500.000. Modalnya juga ada. Jadi teman-teman, kalau di saldo awal itu ada, kemudian transaksi berikutnya ada, semuanya misalkan di kolom ini, kotak-kotak ini ada semua, kalian harus tulis semua juga di saldo akhir. Kalau nggak ada ya udah nggak usah, skip aja. Tapi kalau ada itu wajib ditulis. Kalau misalkan di bawahnya, kalau misalkan kasnya itu kok di sini ada transaksi, misalkan 1 juta, ya udah ditambah. Tapi kalau nggak ada, tulis apa adanya di saldo awalnya, turunin di sini. Jadi saldo akhir. Gitu, semoga paham ya. Kita ke transaksi berikutnya. Selanjutnya adalah penerimaan pendapatan. Nah, di sini tertuliskan pada tanggal 8 November 2021, Ibu Amanda menerima pendapatan jasa salonnya sebesar 2 juta. Nah, di sini berarti Ibu Amanda itu mendapatkan uang dari pelanggannya yang masuk ke dalam kas salon Amanda. Nah, lalu apa? Akun apa yang dipengaruhi? Yang pertama itu Aktiva. Yang dipengaruhi Aktiva adalah kas. Kasnya bertambah. Jelas dong, tadi kan saya udah bilang kalau menerima pendapatan berarti Ibu Amanda itu mendapatkan pendapatan dari pelanggannya yang masuk ke dalam kas salon Amanda sebesar 2 juta. Lalu Pasiva juga berpengaruh, mendapatkan pengaruh, yaitu modal bertambah sebesar 2 juta. Jadi di sini Aktiva itu tertuliskan, tapi tulis dulu nih, tanggal 8. Apa yang dipengaruhi? Kasnya bertambah sebesar 2 juta. Lumayan nih pendapatan. Piutang enggak, dan modalnya juga bertambah sebesar 2 juta. Nggak usah dikasih keterangan ya. Terus saldo akhir. Saldo akhirnya berapa jadinya? 4 juta. 4 juta. 22 juta. Piutangnya nggak ada. Perlengkapannya sebesar 2.500.000. Peralatan ada sebesar 5 juta. Utangnya juga nggak ada. Ada maksudnya sebesar 2.500.000 dan modalnya sebesar 27 juta. Sampai sini paham? Semoga paham. Selanjutnya adalah transaksi penerimaan piutang pendapatan. Pada tanggal 17 November 2021, Ibu Amanda telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta. Berarti ini adalah pendapatannya Ibu Amanda atau salon Amanda, yaitu sebesar 3 juta dan baru dibayar sebesar 1 juta. Itu mempengaruhi akun apa aja? Yuk, di sini
mempengaruhi aktiva yaitu kasnya bertambah sebesar 1 juta. Kenapa? Karena di sini baru dibayar 1 juta. Berarti yang baru masuk ke kantongnya Bu Amanda itu adalah sebesar 1 juta. Kemudian piutang usaha juga bertambah sebesar 2 juta. Nah, di sini di piutang usaha, tadi kan Bu Amanda udah menyelesaikan usahanya dan menyelesaikan jasa rias pengantinnya dan mendapatkan pendapatan sebesar 3 juta. Tapi baru dibayar sebesar 1 juta dan masih kurang 2 juta. Nah, 2 juta ini maksudnya adalah piutang usaha bertambah sebesar 2 juta. Kemudian di kolom pasiva itu modalnya juga bertambah sebesar 3 juta. Yuk kita tulis di tabelnya. Di sini tanggal 17 November. Apa aja akun yang dipengaruhi? Kas sebesar 1 juta. Kemudian piutang usaha sebesar 2 juta dan modal sebesar 3 juta. Kita tulis saldonya, saldo akhir. Ingat ya teman-teman, aktiva sama pasiva saldo akhirnya itu harus seimbang, harus sama. Rumus akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Jangan lupa, oke? 23 juta. Piutang usaha sebesar 2 juta. Perlengkapan 2.500.000. Semoga kalian mudeng ya kayak gini ya. Kemudian 2.500.000. Kemudian 3 juta, 30 juta. Nah, jadi antara aktiva sama pasiva itu harus seimbang. Jumlahnya harus sama. Yang selanjutnya adalah transaksi untuk pembayaran beban. Nah, di sini tertuliskan pada tanggal 20 November 2021, salon Amanda, ini salon ya, salon Amanda itu membayar gaji karyawan. Jadi, karyawannya digaji, terus sewa gedung, udah jatuh tanggal kan, jadi membayar sewa gedung. Habis itu juga membayar listrik, air, dan telepon. Apa sih yang dinamakan beban tuh? Beban itu adalah suatu pengorbanan yang harus dibayarkan karena mendapatkan suatu hal atau untuk mendapatkan suatu hal. Lalu akun apa aja yang dipengaruhi jika salon Amanda itu membayar beban? Yang pertama aktiva. Aktiva yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya menjadi berkurang. Kenapa kok berkurang? Di sini kan harus membayar. Kalau apapun itu membayar itu pasti uangnya keluar, uangnya berkurang. Kalian aja kalau misalkan mau membayar nasi uduk aja harus mengambil uang dari dompet untuk dikeluarkan. Jadi apa yang keluar? Jadi apa yang berkurang? Adalah kas. Persediaan uang kalian itu berkurang sebesar 800, 600, dan 300. Apapun yang akan dibayar oleh salon Amanda itu dimasukkan. Jadi kasnya berkurang, dijumlahkan. Kemudian pasiva yaitu modalnya juga berkurang. Jadi kalau pembayaran beban itu kas berkurang diikuti oleh modal yang juga berkurang. Yuk kita tulis di sini. Pada tanggal 20 November. Mana tadi? Hilang. Nih, pada tanggal 20 November. Di sini tulis 20. Apa aja yang berkurang? Tadi kalau mau pengurangan itu dikasih tanda kurung, yaitu 800. Kemudian 600. Kemudian 300. Sama modalnya juga berkurang. Sama jumlahnya. Jumlahnya sama. Tinggal dijumlahkan aja di sini di saldo akhir. 800 ditambah 600 ditambah 300. Aduh, berapa tuh? Uang banyak tapi bukan uang kita ya. Yaitu 1.700.000. Ini jumlahnya
1.700.000. Di sini saldo awalnya itu ada 23 juta. Jadi, saldo awal itu dikurangin sama transaksi beban ini nih, pembayaran beban. Di sini tulis keterangannya. Pembayaran beban 23 juta dikurangi 1.700.000 berapa tuh? 21.300.000. Ini saldo akhirnya berkurang, kasnya berkurang. Kemudian piutangnya nggak ada transaksi lain, masih transaksi yang tadi. Tinggal ditulis aja di sini, copy-copy salin-salin. Kemudian utangnya juga nggak ada transaksi lain, tinggal disalin aja. Dan modalnya juga berkurang. Berarti 30 juta dikurangi 1.700.000. Hasilnya 28.300. 28.300. Kita ke transaksi yang berikutnya, yaitu pembayaran utang usaha. Nah, di sini udah ada utang nih. Kalau utang berarti salon Amanda itu utang kepada entah itu orang lain atau ke usaha yang lainnya atau ke toko atau ke manapun. Yang penting utang usaha itu adalah salon Amanda yang utang. Yuk kita baca nih. Pada tanggal 25 November 2021, salon Amanda membayar utang atas transaksi pada tanggal 5 November sebesar 1 juta. Tadi utangnya pas awal 2.500.000 nih. 2.500.000. Dan di sini tanggal 25 November Ibu Amanda atau salon Amanda itu membayar utangnya sebesar 1 juta. Nah, di sini mempengaruhi akun apa? Akun kas berkurang sebesar 1 juta dan hutangnya berkurang sebesar 1 juta. Yuk kita tulis 25. Kasnya berkurang sebesar 1 juta. Kemudian utangnya juga berkurang sebesar 1 juta. Masih ada utang? Masih. Yuk kita tulis saldo akhir. Jadi 20.300. Di sini piutangnya tetap karena nggak ada transaksi yang lain ya. Kemudian 2.500.000 juga tetap karena nggak ada transaksi yang lain. 5 juta masih tetap. Nah, utangnya dari 2.500.000 dikurangi 1 juta karena salon Amanda itu membayar utangnya nyicil utang 1 juta. Jadi sisa utangnya itu sebesar 1.500.000. Masih ada utang 1.500.000 nih salon Amanda. Dan modalnya masih tetap 28.300. Nah, ini untuk pembayaran utang usaha. Oke, yang selanjutnya adalah penerimaan piutang usaha. Pendapatan yang belum dibayar tadi itu dilunasin di transaksi penerimaan piutang usaha. Yuk kita coba baca soalnya. Pada tanggal 27 November 2021, salon Amanda menerima pelunasan piutang yang terjadi pada tanggal 17 November sebesar 2 juta. Masih ingat nggak tadi? Tadi itu 3 juta ya, 3 juta buat pendapatannya. Nah, baru dilunasin 1 juta, masih kurang 2 juta. Yuk kita lihat mempengaruhi akun apa aja. Aktiva itu mempengaruhi kasnya bertambah sebesar 2 juta. Ini sama dengan pendapatan ya, kan tadi itu memang pendapatan usaha, tapi orang yang menyewa jasa rias pengantin itu kan masih utang 2 juta. Jadi ini tuh ngelunasin, masuklah ke dalam kas sebesar 2 juta. Jadi kasnya itu bertambah. Kemudian aktiva yaitu piutang usaha berkurang sebesar 2 juta. Piutang usahanya itu udah dilunasin sama yang utang sebesar 2 juta. Apakah juga berpengaruh pada modal? No, karena
Untuk pendapatan sendiri itu, atau untuk modal sendiri itu udah ditulis di transaksi pas awal. Pas awal kita udah nulis modal sebesar 3 juta. Jadi di penerimaan piutang usaha itu nggak usah ditulis modalnya. Yuk kita tulis di sini. Tanggal 27. Kasnya bertambah sebesar 2 juta. Yeay, dapat pendapatan sebesar 2 juta. Kemudian piutangnya berkurang. Uang yang ada di luar itu berkurang sebesar 2 juta. Kemudian saldo akhirnya menjadi 24.300.000 ditambah ya di jumlah. Kemudian ini menjadi 0, nggak usah ditulis ya karena ini udah habis. Kemudian 2.500.000, 5 juta, kemudian 1.500.000 dan 28.300.000. Kemudian yang selanjutnya, transaksi yang selanjutnya, PRIV atau penarikan uang oleh pemilik. Jadi PRIV itu adalah penggunaan uang pribadi. Ini soalnya pada tanggal 30 November 2021, Ibu Amanda ini menarik sebagian uang atau kas sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Maaf ini typo. Keperluan pribadi. Lalu apa yang dipengaruhi akunnya? Di sini ada aktiva yang dipengaruhi kasnya berkurang dan di pasiva modalnya juga berkurang. Yuk kita tulis tanggal 30. Kasnya berkurang sebesar 500.000. Kemudian modalnya juga berkurang sebesar 500.000. Kita tulis di sini PRIV. Saldo akhir kasnya menjadi 23.800, dikurangin ya. Kemudian piutang udah nggak ada, nggak punya piutang. Perlengkapan masih punya nih, perlengkapan sebesar 2.500.000. Peralatan juga masih punya sebesar 5 juta. Kemudian utangnya juga masih punya 1.500.000 karena tadi baru dilunasin sebesar 1 juta. Kemudian modalnya itu dikurangin 29.800. Ini untuk saldo akhirnya. Oke. Ini adalah akun-akun dari pengaruh transaksi yang ditimbulkan. Apa aja? Modal, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, penerimaan pendapatan, piutang, pembayaran beban, pembayaran utang, penerimaan piutang, dan penarikan kas oleh pemilik atau PRIV. Sekarang adalah penyusunan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, yuk kita langsung aja buka contoh di Excel yang udah tercantumkan atau udah saya kirimkan di Moodle. Untuk video ini cukup sekian, kita lanjut ke part yang kedua yaitu di Excel. Semangat ya, harus tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.